Kurang lebih perusahaannya orang ini. Kurang lebih. Like or dislike, itulah yang betul. Nggak ada demokrasi. Partai politik lah yang paling anti demokrasi di Indonesia. Believe me. Nah, kenapa ini terjadi ya, Bang? Mereka lebih percaya bisa menjadi anggota KPU daripada bisa menjadi anggota legislatif. Bayangkan saksi sekarang tidak mau dibayar 100.000. Walaupun itu kader kita. Baik. Mereka minimal uang saksi per TPS itu 300.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita. Pemirsa Ruang Redaksi Waspada TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa untuk membahas tentang fenomena menjadi anggota DPRD. Yang pertama, narasumber kita dari akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bang Sohibul Ansor Siregar. Ini nggak asing lagi, udah malang melintang. Yang kedua, anggota DPRD Sumatera Utara, mau 3 periode ini. Insya Allah. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Siap. Bang Zera Salim Ritonga. Assalamualaikum. Sore Bang Jul. Yang ketiga, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pernah menjabat anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, Bang Sutrisno Pangaribuan. Selamat sore, Bang Jul. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama mungkin kepada pengamat sosial politik dulu kita nih, Bang Sohib. Siap. Tentang fenomena menjadi anggota DPR. Ya. Dalam skop ini kita DPRD Sumut lah mungkin, atau DPR secara umum. Gitu. Ya. Nah, yang kita lihat di dari pemilu ke pemilu ini, semangat kawan-kawan untuk mencalek ini kok luar biasa, semakin luar biasa, semakin periode gitu, periode gitu. Padahal kalau kita bandingkan kesempatan yang akan didapat mereka menjadi calon-calon itu sangat sedikit, Bang Sohib gitu. Jumlah caleg itu hampir 2.000, sementara yang menjadi anggota DPR Sumatera Utara katakan hanya 100 orang. Ya. Jadi mungkin hanya 5% saja gitu. Nah, kenapa ini terjadi ya, Bang? Ini tidak seperti sekolah, bangkunya sekian, diseleksi yang lain keluar jadi swasta, tidak begitu. Jika saya ketua PKB atau ketua PDIP, saya akan lihat itu. Medan berapa dapil, Sumut berapa dapil. Ukurannya selama ini kan di satu dapil itu satu dapil ya, satu dapil. Sumut 1 misalnya untuk Jakarta itu ada 10 kursi. Ya. Nah, angka 10 itu ditargetkan bisa dipenuhi oleh satu partai. Calon dia sampai 10. Ya. Padahal 10 yang mau diambil. Satu partai 10. 100% dari jumlah kursi. Ya. Ketentuannya saya nggak ingat regulasinya. Sekarang 100%, Bang. 100% ya? Maksimal 100%. Maksimal kan? Nah, gitu dia. Saya akan minta itu dibubarkan itu ketentuan itu sebanyak mungkin. Why not? Setiap orang yang ada di dapil itu saya mobilisasi, sama-sama cari suara untuk diri sendiri. Toh semua nanti itu akan ke partai. Right? Gitu ya. Libatkan semua. Nah, laki, perempuan, semua yang menjadi kader kita libatkan menjadi caleg. Terus tiap semua bergerak itu. Sehingga didukung bersama upaya itu. Jadi jangan lihat hanya 10 kursinya, kok ratusan. Enggak, itu mobilisasi sumber daya yang patut dipertimbangkan. Dan kalau di dalam satu dapil, semua warga kita, kader kita bergerak simultan, itu dahsyat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, beliau berdua ini ketua partai. Partai pas terpikir, jika ketentuan optimasi dari jumlah itu tak terpenuhi, it's mean partainya jelek.
nyusun daftar itu aja nggak sanggup. Kan ada partai itu ya. Tercaleg ya. Iya. Nah, periode yang lalu Medan orang nggak ada. PKB nggak ada. Mempertahankan nama itu aja, padahal tinggal makan pisang bakuba itu. Iya kan? Out ya. Jadi jika ketua-ketua partai itu ingin dipandang memiliki kesiapan, maka dia akan memenuhi optimum. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah wartawan bertanya pada saya itu, macam mana Pak rivalitas ini? Sesungguhnya di antara 10 orang atau lebih itu atau kurang dari itu, hanya 1/3 yang memiliki sumber daya dan memiliki perhitungan peluang menang. Di antara mereka itu, 1/3 optimumnya 1/3 itu. Saya sebut sumber daya karena kita tahu pemilu itu bukanlah pekerjaan jujur, harus pakai uang, bombardir sana, ya kan? Itu tak boleh lagi dinafikan itu. Haram hukumnya kalau dibantah-bantah, ya kan? Ya kan Pak Tris? Haram hukumnya Trisno bantah-bantah. Kalau saya bilang ini adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan apalagi masif, gitu ya. Jadi itu teorinya Pak Jul. Enggak apa-apa. Kalau saya partai itu, saya akan memperbanyak. Bahkan jika mungkin setiap kader itu terus-menerus kita dorong dan kita biayai apa kan ada foto, fotokopi jajah macam-macam, kesehatan, banyak juga biayanya itu masuk di sana. Ini urusan teknis pemilu yang juga memiliki sebuah dampak imaging terhadap partai politik. Sesuatu partai politik itu tidak mampu memenuhi jumlah kuota yang ditentukan oleh regulasi atau ketentuan, itu berarti dia jelek, image-nya jelek. Padahal politik itu, rivalitas itu, kontestasi itu urusannya cuma 2. Apa itu? Imaging, packaging. Imaging, packaging. Imaging artinya buatlah dia sehebat-hebat mungkin di luar apa yang ada sesungguhnya. Packaging, paketlah dia, nah, kemaslah dia supaya dia lebih cantik dari yang sesungguhnya. Nipulah kau kepada orang lain supaya orang lain itu kan itu urusan-urusan elektorasi seperti itu. Political marketing, political marketing urusannya tak lain, munafik lah. Itu dia. Iya, Bang. Tapi yang ini bukan munafik. Saya kenalin orang ini. Kader-kader yang luar biasa basisnya ini dan terpercaya. Mudah-mudahan kalau nanti dulu kita bisa tagih lagi. Iya, Bang Zirau ini yang ketiga kali nih kan. Siap, Bang Zul. 2014, 2019, 2024 kan gitu kan. Iya. Seperti yang dibilang Bang Sohib tadi itu, yang penting kalau pimpinan partai, ketua partai yang penting dia kursi. Benar. Elektoral gitu kan. Yang penting kursinya dapat siapapun. Nah, Abang sebagai caleg yang terus berjuang, ya kebetulan dapat ini kan, Iya. dapat. Alhamdulillah. Merasakan itu gitu. Yang seperti Bang Sohib katakan tadi itu. Jadi begini, Bung Jul. Fenomena sekarang orang caleg ini kan ada kategori ya, saya katakan. Ada benar-benar memang caleg itu karena memang kader yang dicalegkan oleh partai. Yang kedua, ada memang caleg orang mencari pekerjaan. Yang ketiga karena ada kesempatan. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Ya kadang-kadang kita tidak realistis ya. Orang bisa menghabiskan uang itu sampai puluhan miliar untuk mendapatkan satu kursi. Iya. Apalagi DPR RI, kita nggak heran juga 10-20 miliar itu udah hal yang lazim ya kita dengar ya. Walaupun kadang-kadang ada yang di bawah itu ya. Saya melihat hal yang pertama ini sebenarnya yang menjadi PR dari seluruh partai ya, termasuk kami PKB. Karena memang pengkaderan itu sangat penting, karena nanti di situ akan ditempah seluruh kader-kader untuk jadikan caleg yang notabene untuk menduduki kursi sebagai tempat perwakilan partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang kedua ini, ya saya bilang pencari kerja. Kenapa pencari kerja? Ya kadang-kadang kita coba aja lah dulu, mana tahu dapat ya. Tapi itu di luar dari kader-kader partai. Ya mungkin ada juga orang yang beruntung ya di situ ya. Mungkin selama ini dia ada kesempatan di tengah-tengah masyarakat bersosialisasi. Kemudian yang ketiga, peluang besar itu karena
adanya relasi keluarga dengan kekuasaan. Katakan saja ada bupati, wali kota, gubernur. Ya ini kan, ya kalau partai itu ya ada benarnya juga sih. Yang penting dapat kursi kan. Tetapi kami ya berpatokan bahwasannya jangan hanya semata-mata untuk mendapatkan kursi. Tetapi bagaimana kader-kader ini begitu jadi bisa kita didik, bisa kita perjuangkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga memiliki kualitas bukan hanya kuantitas saja, Bang Jul. Walaupun memang penilaian terkait mengenai kursi itu adalah pemenuhan untuk mendapatkan banyaknya jumlah anggota DPR, tetapi paling tidak kami sebagai kader PKB poin yang pertama tadi itu yang paling diutamakan. Wah, top lah nih PKB iya, ini. Tapi memang konsekuensinya Bang Jul, kursi itu nggak bisa terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Karena kader-kader PKB ini kan duitnya nggak ada, Bang Jul. Iya. Setelah jadi DPR baru punya duit. Sebelum jadi DPR belum punya duit. Ya inilah sekarang kami punya PR bagaimana ke depan ya. Ini Bang Sohib juga nanti nih. Ya orang-orang yang punya sumber daya manusia bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar uang, tetapi bagaimana bisa kita jadikan sebagai benar-benar menjadi wakil rakyat, presentasi dari perwakilan rakyat untuk memperjuangkan daerah masing-masing, kepentingan masyarakat dan juga kepentingan organisasi, Bang Jul. Itu yang sekarang ini mulai kita tempa. Alhamdulillah sekarang PKB sudah mulai mendapatkan kenaikan suara yang sangat signifikan, khususnya di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa kaderisasinya udah kuat lah. Nah, ini perlu kami contoh bagaimana di Sumatera ini bisa kami terapkan sehingga roda partai itu begitu ada konstelasi pemilu bisa secara otomatis berjalan tanpa harus lagi mencari orang-orang di luar yang punya sumber daya materi. Walaupun kita tahu sekarang sudah money politik itu bukan lagi hal yang tabu. Ya. Mohon maaf ini saya cerita nih, Bang Sohib. 2014, 2019, 2024 itu 2009 jauh berbeda, Bang. Pola pikir dan pola pandang masyarakat terhadap pemilu. 2014 Bang, saya masih idealis, saya orang tidak punya duit Bang. Kenapa saat itu saya lagi bangkrut dulu sembako, saya calon, alhamdulillah terpilih. Karena saya menawarkan ide-ide dan juga masyarakat banyak minta perbaikan di kampung, saya jalankan 2014, 2019, saya terpilih kembali Bang. Saya tidak dalam konteks mengatakan bahwa saya tidak mengeluarkan biaya, ada. Tapi tidak seperti saat ini Bang, bombastis sekali Bang biayanya. Waduh. Sekarang berapa Bang habis? Kalau saya bilang, kalau miliar itu pasti habis. Miliar habis? Iya. Nah, jadi miliar itu pasti habis. Karena apa? Ya karena memang operasional kita di lapangan sudah sangat tinggi Bang. Bayangkan saksi sekarang tidak mau dibayar 100.000. Walaupun itu kader kita. Baik. Mereka minimal uang saksi per TPS itu 300.000. Bayangkan kalau itu hampir 3.000 TPS. Sudah berapa uang yang habis? Dan itulah kita tanggung renteng dengan kader-kader yang di bawah, mulai dari kabupaten, provinsi, dan RI, dan juga kawan-kawan sebagian ada yang nyumbang dari presiden. Itulah kita bagi rata sehingga bisa kita minimalisir biayanya. Itu Bang Jul. Kalau Bang Surisno gimana Bang? Ini kan Bang Surisno ini yang kita kenal kan tokoh muda waktu itu di DPR 2014 itu. Idealismenya tinggi, gitu kan. Nah, masuk ke DPR, suasana apa yang Abang lihat di DPR waktu itu, Bang? Sebelum ke waktu itu, kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat kita ini, Bang Jaira Salim Ritonga ini, jangan-jangan pemilu 2024 ini harus kita batalkan sebenarnya. Oh iya, kalau sebrutal itu terjadi di lapangan ternyata bahwa orang harus pakai ini baru terpilih, berarti kan nggak ada yang memenuhi itu semua yang terpilih ini, baik presidennya maupun calegnya. Saya dari dulu udah bilang begitu terjadi praktek money politik di lapangan, Bawaslu itu nggak ada gunanya tuh, dibubarin aja itu. Ya karena tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Faktanya hari ini bahwa di beberapa tempat ada penyelenggara pemilu yang OTT. Ya.
Padang Sidimpuan ada. Itu KPU. Di Kota Medan malah Bawaslu-nya gitu ya. Jadi ya kalau udah begini, apalagi yang sebenarnya kita harapkan. Nah, meskipun tadi Bang Sohibul menyebut nama saya masih bisa mendeklarasikan diri sampai hari ini sebagai orang yang 2 kali ikut calon anggota legislatif 2014-2019 tanpa menggunakan politik uang. Tak bagi uang, tak bagi sembako saya. Makanya saya di partai juga sampaikan itu. Ketika banyak partai politik yang melakukan pembagian sembako, saya bilang ganti aja namanya, Partai Sembako Indonesia kan gitu ya. Ya karena bagi saya begini, ini dosen ilmu politik misalnya Bang Sohibul. Apa sih lagi teori politik apa lagi yang bisa menjelaskan keberadaan kita sekarang? Memang kita udah singgung di awal sekarang. Kenapa orang kemudian sudah disinggung tadi bahwa menjadi anggota DPRD juga dianggap sebagai pekerjaan, atau bahkan caleg-caleg itu sudah menghitung begini. Oke, kalau kita investasi 3 miliar, misalnya untuk mendapatkan kursi DPRD Sumatera Utara, berapa sekarang take home pay-nya? Dapat 70 juta. Nah, 70 juta misalnya, yang bisa diperoleh oleh seorang anggota DPRD Sumatera. 70 kali 12 berarti sekitar 840 juta. Kali 5, kan gitu ya, kali 5 berarti sudah 5 kali 8 kali 4, 8 kali 5 kan sudah 4 miliar. Jadi kalau dia buang 3 miliar, Masih beruntung. masih beruntung. Karena apa? Begitu dia dilantik, Bang Sumut besoknya itu udah datang. Bapak mau pelapor berapa? Artinya seorang anggota DPR, ya udahlah, pengeluaran saya yang 3 miliar ini udah bisa diganti, langsung dibayar cash. Dan ini yang terjadi. Kan gitu ya. Dan orang, tadi sudah disebut misalnya angka 30%, orang yang bisa memperkirakan bahwa kalau saya hitung, misalnya ada teman saya, ini teman kita, anggota DPRD Sumatera Utara dari dapil saya tahun 2014. Dia bilang begini, ketika kita cerita-cerita soal berapa investasinya, dia bilang, saya siapkan 100.000 amplop. 100.000 amplop. Kali 30.000. Kali 30 berarti 3M. Dibagi itu. Suaranya keluar 30.000. Berarti 70% hilang. Artinya, dan di televisi kan, di percakapan politisi nasional kan, sudah orang bilang bahwa, kalau kita mau pertandingan pilih, itu kalau kau mau dapat 100.000 suara, buanglah 300.000. 300. Jadi 30%. Jadi sudah itu hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya saya bilang, saya sebagai politisi selalu sampaikan, jangan pernah salahkan masyarakat. Tidak masyarakat yang salah di sini. Yang salah adalah partai politik. Saya misalnya waktu 2014 datang dengan tidak punya apa-apa di dapil saya ketika saya hitung ini, saya hitung karena memang saya tidak punya uang. Hitungan saya sejak saya ikut caleg sampai dilantik saya hanya habis 150 juta tahun 2014. Sama dengan laporan dana kampanye saya. Ini kan yang kita lihat aja Pilpres itu. Dana kampanye yang dilaporin cuma 200 miliar. Miliar-miliar. Padahal naik jet pribadi kemana-mana dan kita terima itu. Nah, 2014 suara saya masih keluar 11.286. Itu tahun 2014. Nah, tahun 2019 semua orang bilang, ya kalau kau bagi 30.000, orang pasti akan pilih. Saya tidak mau. Saya memilih tetap membagi apa yang diizinkan oleh KPU, bahan kampanye. Karena hanya bahan kampanye yang bisa disiapkan oleh caleg, apa itu topi, jaket, kaos, dan yang lain. Itu bisa seharga berapa? 50.000 atau 30.000? Orang bilang, lebih bagus uang cash kau kasih. Oh enggak, saya enggak mau melanggar aturan ini. Saya masih punya suara 10.500 tahun 2019. Nah, tahun 2024 saya kemarin daftarnya ke DPR RI. Karena bagi saya tidak mencari pekerjaan. 2 kali saya caleg provinsi, sekali berhasil, sekali tidak. Saya sudah harus naik level gitu. Karena pikiran saya bahwa ya kalau begini-begini ya kualitas DPR saya juga nggak kalah-kalah amat sama mereka gitu. Ngapain juga saya harus bertahan di Sumut kan? Nah itu pikiran saya. Tapi oleh
seleksi partai saya nggak Iya. punya slot di Sumut 1, akhirnya saya memilih untuk tidak maju karena itu tadi Bang, kalau hanya sekedar maju, ya saya punya tempat kok untuk daftar. Waktu itu di dapil saya yang lama saya masih dikasih nomor urut 2, tapi karena saya tidak mencari pekerjaan, saya sudah hitung-hitung, kalau saya terpilih pun kembali 2024, saya tidak mungkin mencapai lagi apa yang pernah saya capai di 2014, 2019, kan udah makin tua kan, jadi level permainannya sudah harus beda. Itu kesadaran saya, makanya saya tidak memilih maju dulu. Oke. Bang Sohib, Ya, menarik dari Bang Zerada ini, Ya. dia akui ada 3 kategori katanya. Ya. Orang yang diajukan Ya. sebagai kandidat DPR ini. Ada yang membutuhkan kader, ada yang memang mencari pekerjaan, Ya. ini kan gitu kan. Ada yang kesempatan, Ya. karena kesempatannya ini. Nah dari pengamatan abang ini, Ya. sekarang dari kondisi sekarang yang ada di legislatif, Ya. dan mungkin nanti ini kita kan udah bisa ancar-ancar ini penghitungan suara ini kan udah jalan ini. Iya, iya. Bisa ancar-ancar kita dari pusku-puskunya kawan-kawan partai politik kita udah dapat informasi ini. Kira-kira ke depan nih Bang, porsinya yang mana yang banyak ini dari 3 ini? Yang kader, menjadi pekerjaan dan kena kesempatan yang menjadi Kalau saya melihat hanya akan tiga apa ini pertimbangannya itu. Pertama, figurity. figur. Itu yang pada itu pertama barangkali Iya. nanti ya. Orang ini sudah dapat seleksi dan memang terpercaya dan berbagai level kaderisasi dia lampaui, penugasan-penugasan pun dia perfect sehingga dia naik dia pun di dalam. Dan kalau dilepas pun dia keluar, dia memiliki reputasi yang dimiliki oleh lawan-lawan politik. Figurity, keorangan. Nomor 2, networking. Networking sejatinya partai itu. Tapi banyak partai yang tidak punya infrastruktur, dia sendiri yang bikin jaringan itu. Karena itulah dia butuh 100 amplop untuk mendapat 30.000. Kira-kira itu kan? Ya. Mengganti networking. Pay, membayar dia. Networking. Yang ketiga adalah budgeting. Sejatinya ada keseiramaan, keserasian, ketiga unsur itu, 33% itulah peluang untuk menang. Figuritinya bagus, figuritinya kombinasi 2 faktor. Faktor pertama adalah ascribed status. Apa yang disebut ascribed status? Salim ini tidak pernah mendoakan supaya dia lahir sebagai Margari Tonga. Trisno itu tidak pernah mendoakan supaya lahir sebagai Marga Pangaribuan. Itu ascribed, takdir yang diberikan padanya. Nggak bisa dia papain itu. Tapi achieved status capaian, banyak Margari Tonga tidak jadi anggota dewan, dia kok bisa? Dia punya jawaban untuk itu, prestasi demi prestasi. Dulu mengasong-asong dia, dari asongan ke asongan menjadi bukit juga, dan sekarang dia sudah periode ketiga. Trisno Pangaribuan di wilayah yang sangat sulit, dia buktikan, saya bisa. Achieve statusnya itu tidak harus kita lihat pada saat dia terpilih, tapi itu kan ujung dari proses itu. Siapa dia di kampus, siapa dia di GAMPI, di GMKI, di GMNI, macam-macam itu membuat dia memiliki nalar yang cukup untuk menjawab semua persoalan-persoalan. Itu 2 persoalannya itu, figurity. Networking itu sejatinya partai politik, tapi kita tahu partai politik itu pun tidak juga memiliki kesiapan ke bawah. Itu kan hanya beberapa partai itu yang kuat itu. PDIP taruh 1 sampai ke bawah. Banyak indikatornya itu, dia punya apa enggak sampai ke bawah. Nah, PKS punya. Beliau ini di Jawa luar biasa. Dan lama PKB itu menjadi partai lokal Jawa, khususnya Jawa Timur. Sekarang dia udah open. Di mana tinggal, situlah berjejak. Tapi Bang Sohib, idealnya kan harusnya partai politik kan mengedepankan kader. Tak selalu. Gitu. Saya tahu dan kalian mungkin Karena kader tahu dan kenal, nggak usah sebutkan, asal pemilu dia ganti partai dan terpilih. Nggak usah sebutkan namanya. Kalian tahu itu. Nah, itu dia kan. Dan itu bukan tokoh lokal aja. Jakarta juga banyak itu, saya bisa nunjukin satu-satu. Ya, itu persoalan, Karena Bang. memang partai politik itu seperti itu. Dia adalah oligarki politik yang didesain oleh kekuasaan-kekuasaan yang campur aduk antara ekonomi,
internasional global dan sebagainya itu. Untuk seperti itu kurang lebih perusahaannya orang ini. Kurang lebih like or dislike itulah yang betul. Nggak ada demokrasi. Partai politik lah yang paling anti demokrasi di Indonesia. Believe me. Partai politik lah komponen atau institusi yang paling anti demokrasi. Itulah di Indonesia. terjadi apa namanya ya? Terjadi kecemburuan di partai politik, tiba-tiba masuk orang baru Ya. membawa modal gitu, Ya. sementara kader yang sudah berkeringat katanya dia nggak punya kesempatan gitu kan. Ketika dia masuk ke partai politik itu membawa sumber daya, harapan untuk mendapatkan drive yang lebih kuat ada di situ. Karena sumber daya tadi itu. Maka saya ketika tanya wartawan, hanya 30%-nya itu dari total itu yang memiliki hitung-hitungan dan percaya punya sumber daya untuk bisa berebut kursi di dapil itu. Abang-abang berdua merasakan itu. Kalau kami wartawan, gitu ya bang, kami wartawan merasakan bahwa hanya 25% saja kira-kira, gitu, anggota DPRD itu yang memang layak sebagai anggota DPR. Artinya yang memahami 3 fungsi dewan itu, yang bisa melakukan apa namanya kontrol pengawasannya dengan baik, gitu kan? Gambarannya dari mana? 25%. Itu Pak Jul terlalu jauh harapan Pak Jul itu. Jurnalis yang sangat ideal setara Mokhtar Lubis. Itu tuh apanya tadi itu. Gambaran. Saya ingin menjelaskan. Ada saya punya contoh seperti itu. Di Amerika, legislator mulai dari usia 25 atau kurang lebih. Re-elected sampai dia meninggal usia 85. Terpilih terus. Apa resep dia? Sampai kepada pertanyaan dari konstituen, anak saya tamat SMA, pinginnya jadi tentara dan sebagainya, itu diselesaikannya, didekatkannya ke sumber, dimintanya supaya online itu disdik, bicara, konsultasi, bahkan psikolog dikirim ke situ tuh. Apa ada partai politik seperti itu? Nggak ada. Dia hanya datang ketika saat mau pemilu, berkibar-kibar dan lain sebagainya, bawa sembako, direndahkan kita oleh mereka-mereka ini dengan cara transaksi seperti itu. Saya punya cara untuk menyelesaikan itu, Pak Jo. Gimana nih Bang? Saya ingin punya cara, menawarkan cara untuk itu. Ya. Pertama, legal framework dari demokrasi kita harus dirombak. Legal framework, kerangka hukum. Macam mana kerangka hukum itu? Pertama, sekarang kan kita memperebutkan 20.462 kursi di seluruh Indonesia. 20.462 mulai dari Jakarta sampai ke ujung-ujung. 20.462. Tambah 2 kali lipat itu. 2 kali lipat. Yang 20.462 dipilih orang-orang nih. Terserah mereka mau berapa mereka bikin satu suara harganya, terserah. Tapi 20.462 lagi didistribusi tanpa pemilu kepada organisasi-organisasi jihadis pendiri negara. Siapa pendiri negara ini? Belum ada Indonesia dia sudah bekerja, mendidik rakyat dan sebagainya. Muhammadiyah tahun 12, Nahdlatul Ulama 26, dan banyak lagi yang lain. HKBP, apa semua ada masuk situ. Mereka adalah organisasi jihadis pendiri negara, didistribusi kepada mereka suara kursi itu tanpa pemilu. Setelah itu organisasi yang memiliki kredibilitas, ID, PWI, begitu rupa. Akan dibikin mekanisme pengaturannya. Dengan begitu akan turun rivalitas tawar-menawar harga pasar itu di sini nih. Itu satu. Yang kedua, kualitas DPR itu seperti yang diinginkan oleh Pak Jul akan makin tinggi. Sekarang kita tidak berharap, berdosa kita berharap kualitas DPR. Kualitas DPR mungkin apa dia? Nggak ada. Bahkan dia membawa petaka sama rakyat. Dibawanya disetujuinya itu undang-undang cipta kerja. Itu kan syarat dengan gagasan penjajahan itu. Nah, Trisno baru sekarang dia nyesal-nyesal itu. Kemarin enggak gitu ya. Jadi itu time limit ada di saya itu tuh. Jadi saya ingin itu satu. Itu
legal from work, perombakan rangka pemilu hukum. Kerangka hukum. Yang kedua, Kerangka hukum. Yang kedua, penyelenggara pemilu jangan serahkan kepada ini yang sekarang ini KPU dan Bawaslu. Nggak bisa itu. Siapa bilang itu independen, mengklaim aja. Itu kan kebijakan dari partisan di Senayan. Kan mereka menentukan sampai ke bawah. Sekarang ucapannya apa? Bawaslu itu singkatannya, maaf ini yang ku dengar di lapangan. Bawahan siapa lu? Itu singkatan dari bawahan siapa lu? Itu tuh. Jadi penyelenggara pemilu itu sama dengan 55 dan 99. Dan kalau kita kaji sejarah, dua pemilu itu paling clean, bersih. Penyelenggara pemilu semua partai politik. ya. Ya. Lalu kemudian tetap juga ada KPU. Tapi itu urusan teknis. Kalau Trisno mau mengambil suara Salim, keluar bolok. Saling mengawasi. Saya mengawasi ya. Nggak perlu ada saksi-saksi karena dia di samping bawah. Iya, betul. Partai mana yang sanggup mengeluarkan uang saksi 800.000 TPS? Saya mau tanya itu. Rizal Ramli almarhum mengatakan sekitar 85 triliun tiap tahun digasak oleh partai politik itu dari PBN, nggak ada tuntutan karena mereka berkuasa. Maka regulasi ketiga adalah jamin beri kepada partai politik ini 1 triliun per partai politik per tahun supaya berwibawa ini, jangan jadi hatoban wajahnya ini dan perilakunya jangan jadi hatoban. Ini kasar kalimatnya, tapi memang itu yang sesungguhnya. Kalau dari 1 triliun per tahun, 20 partai, 25 partai, 30 uang kecil itu. Jadi Pak Trisno pun di level mana memimpin, sudah ada sumber daya untuk melakukan sisi lain yang nggak pernah mereka kerjakan, pendidikan politik. Mana pernah ini semua melakukan itu? Kalau mereses nanti kan kader-kader dia, udah ada komitmen, saundo. Jadi dikantongi mereka. Itu malah penghinaan kepada rakyat. Jadi serius ini, legal framework, demokrasi dan politik Indonesia harus kita rombak. Kalau tidak, terus-meneruslah kita ini menjadi hatoban dari sebuah kekuasaan yang di luar kita, mungkin oligarki ekonomi. Udah jauh kita di hari ini. Udah jauh. Abang-abang berdua nggak setuju dengan pernyataanku tadi, saya tadi baru 25% gitu. Ya. Yang itu Gambarannya gini kalau saya apanya, Bang Sohib, hanya 25% lah anggota DPR itu yang yang terbuka sama wartawan, yang mau diwawancarai wartawan, kan gitu. Itu gambaran ininya, gambaran singkatnya aja gitu. Apa urusan Iya kan? Dia nggak butuh. Jadi kita lihat aja di media, narasumber yang sering muncul di media itulah yang bisa diajak dari sumber gitu loh, Bang Sutrisno kan. Nah, abang merasakan itu di dewan seperti itu gitu. Iya, gimana Bang Jul ya? Kalau saya ngomong gitu nanti kan teman yang lain gimana? Tapi ini kan fakta ya, kita harus kemukakan di depan masyarakat juga. Memang tidak semua anggota dewan itu bisa bicara. Ya itu maka saya sebut ada 3 kategori tadi. Satu memang itu adalah kader partai, yang kedua mencari pekerjaan, yang ketiga kan ada kesempatan. Yang kesempatan ketiga ini perlu saya jelaskan ya karena ada relasi keluarga, hubungan dengan kepala daerah, bupati, baru lagi tamat dia mungkin kuliah, daripada nggak ada kerjaan dia calonannya di legislatif. Begitu dia duduk, Bang. Bicara pun tidak, Bang. Itu dia. Fungsi budgeting, legislasi, kontrol itu tidak dilaksanakannya. Karena dia berpikir, kalau saya juga ngomong, ayah saya kepala daerah, abang saya kepala daerah, saya udah ke atas ketemu Pak sendiri. Jadi kan tidak bisa bersuara, Bang. Tetapi, kenapa partai tetap akomodir? Karena partai itu punya kepentingan di sana. Karena kan terkait mengenai kemenangan, pengaruh partai itu adalah pada kursi. Itu dia. Nah, semakin banyak kursi, semakin banyak pengaruhnya. Inilah yang memang ke depan kami sebagai pengurus-pengurus partai ya punya tanggung jawab. Memang ya kalau saya bilang seperti ini seperti curhat, Bang. Tetapi memang kenyataannya banyak yang saat ini menjadi anggota DPRD itu, anggota DPR RI tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Ya, jangankan dia bicara di forum seperti ini, Bang. Kadang-kadang jumpa konstituen saja pun dia tidak mau. Mohon maaf ini, Bang ya. Kenapa saya bilang sangat bombastis ini pemilu 2024? Bayangkan saja loh. Yang saya alami selain money politik, tekanan-tekanan dari kepala daerah itu sampai tingkatan SKPD, Sekda dan kepala desa dusun itu sangat masif, Bang Sohib, sangat masif. Tapi Masih ada komponen lain yang menekan itu, komponen lain. Iya. Seragamnya lain misalnya ada nggak? Apapun lain kan, itu yang ada hubungan relasi keluarga dengan orang yang dicalonkan. Iya. Bayangkan saja di lapangan itu, Bang, masyarakat yang mendapatkan BLT, PKH ditekan, Bang, melalui aparatur desa, oknum-oknum tertentu, Bang. Ya. Kalau tidak milih si A, si B, nanti PKH kami batalkan. Ini saya temukan, Bang. Bahkan kepala dusun, oknum kepala dusun sampai tingkat TPS bisanya mengancam masyarakat ketika nanti TPS kamu harus foto. Kalau kamu tidak foto berarti kami batalkan. Ya ada. Keluarga kamu, Ya. anak kamu mendapatkan bantuan beasiswa. Jadi mungkin itu yang membuat Bang Sutrisno mungkin mau naik kelas ke DPR RI ya? Karena hal seperti ini. Jadi ini saya jelaskan sedikit, Bang Perlu. Bayangkan, jangankan PKH, politisasi beasiswa saja dilakukan oleh oknum kepala daerah, Bang. Melalui aparaturnya di bawah. Sampai saya telepon, Bang, kepala desanya, masyarakat yang ngadu dengan saya, dia nolak, dipanggil kepala desa, sudah. Kalau ibu panggil kepala desa datang, 20 menit kemudian dia WA saya, Pak, nggak jadi lagi. Kepala desanya, mohon maaf, salah pembuktian. Artinya apa? Bayangkan masyarakat awam, Bang, yang nggak tahu apa-apa takut-takutin. Apa nggak brutal tuh, Bang? Jadi ini Bang Jul, mohon maaf saya bilang, jadi belum lagi kita lihat adanya permainan oknum-oknum penyelenggara penggelembungan suara. Sampai sekarang nggak selesai juga itu. Makanya saya bilang Bawaslu itu kemana? Kalau kita nanti ke lapangan, saya rasa saja diawasi sama Bawaslu. Udah mau diganti Bang Sohib ya? Nah, itu tadi dia. Saya reses sosialisasi Wasbang yang diatur oleh negara, saya dikelilingi Bawaslu dan aparatur tertentu. Takut saya kampanye. Bayangkan seperti itu. Bayangkan, tapi kalau ada hubungan relasi keluarga, kita biarkan saja. Jadi Gitu, Bang apa? ada Bang Sutrisno. di pemilih, Bang Jul. Itu dia menurut saya. Kalau saya memang orang yang selalu berteriak, termasuk di partai saya sendiri ya. Jadi sewaktu ada upaya waktu itu gugatan sekelompok masyarakat terkait sistem pemilu yang dari terbuka menjadi tertutup. Saya meskipun partai saya kecenderungannya mendukung yang tertutup, saya menyatakan sikap mendukung yang terbuka. Oh, tetap terbuka. Saya terbuka. Kenapa? Saya sendiri produk pemilu terbuka. Ya. Karena saya bukan elit partai, ya kan? Tapi saya berani punya dasar untuk menyatakan sikap itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam banyak hal saya juga mengoreksi partai saya sendiri ya. Kenapa? Bagi saya berpartai itu ya berdemokrasi, meskipun Bang Sohibul tadi katakan bahwa justru partai lah tempat yang paling tidak demokratis. Tapi saya sebagai penganut demokrasi, saya melakukan itu. Contoh misalnya. Walaupun carut-marut kayak gini suasananya. Apapun sampai itu. Miliar-miliar. Jadi terbuka itu tadi. Jadi misalnya begini. Pernah suatu ketika saya tiba-tiba banyak wartawan telepon saya. Kok tiba-tiba ini saya sudah lama tidak ditelepon wartawan, tapi kok tiba-tiba banyak nomor wartawan teman-teman saya lama telepon saya. Waktu itu saya jawab, ada apa? Saya bilang, ini wali kota Medan lagi ribut sama ketua DPRD Medan waktu itu. Iya. Menurut mereka tak satu pun politisi yang mau mengomentari. Oh, saya komentari. Saya bilang apa yang dilakukan oleh ketua DPRD Medan terhadap wali kota, boleh dong dilakukannya. Meskipun mereka separtai, boleh. Iya. Nah, saya sampaikan itu. Dan mungkin satu-satunya orang PDI Perjuangan yang sampai hari ini yang berani menyatakan secara terbuka di media agar PDIP memecat Gibran dan Bobi Nasution adalah saya. Iya dong, masa
Dia ikut Pak Jokowi di Twitter. Hah? Belum, karena dia belum seterbuka ini Pak Oh, gitu ya. Mahathir ya. Ya. Saya main lokalitas saja. Oke. Ya. Nah, artinya apa? Itu bagi saya penting sebagai kader partai gitu. Nah, kembali soal apa yang kita hadapi sekarang misalnya, seperti pertanyaan Bang Jul tadi bahwa betul nggak bahwa kualifikasi anggota DPRD itu yang memenuhi itu hanya 25% atau sekian persen. Nanti karena kita pernah ada di dalam, agak sulit juga menyatakan penilaian yang objektif ya. Nanti akan subjektif penilaiannya, jadi biar Bang Sohibul nanti yang menilai. Tapi faktanya misalnya ketika DPRD periodenya Jira Salim ini 2019-2024, kita dengar di luar nih. Kan saya udah di luar waktu itu. Kita dengar bahwa di luar itu DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 bintangnya tinggal Jira Salim Ritonga kan gitu ya. Nah, itu yang kita dengar. Iya. Padahal kita waktu itu merasa bahwa seperiode kita dengan Jira Salim itu artinya berarti kalau kita ada di dalam saat itu Entah siapa jadi bintang. kan gitu kira-kira. Artinya kan itu yang kita dengar di luar gitu. Tapi memang ya yang disampaikan Bang Sohibul tadi dan itu juga pernah disampaikan sama kita gitu. Gak perlu amat juga masuk menjadi orang yang setiap saat bisa gak perlulah tampil-tampil di media itu asumsi-asumsi orang kan. Menjadi anggota DPRD itu gak perlu akrab sama wartawan, gak perlu tanggapi wartawan gitu ya. Padahal kita, kalau saya mungkin karena latar belakangnya juga aktivis, ya kita kan menyadari bahwa pikiran kita, koreksi kita terhadap pemerintah itu hanya efektif kalau media mau bertanya terhadap sikap kita dan pikiran kita, sikap kita perlu dikenal dan diketahui oleh publik kan gitu. Dan satu-satunya media yang paling efektif adalah pers. Itu makanya kita apapun yang ditanyakan oleh wartawan waktu itu, bahkan kalau saya sendiri waktu itu, karena saya punya waktu agak lama 2 jam waktu itu. Kebetulan saya waktu DPRD Sumatera Utara tinggal di tebing tinggi, jadi 2 jam pagi pertama itu saya pasti membaca semua media. Apa sih berita-berita hari ini yang ada di Sumatera Utara? Sembari saya membaca, saya sudah mengetik ini apa yang kira-kira pikiran saya terhadap ini. Dan itu saya sebar. Kan gitu ya. Ya karena bagi saya, itulah tugas saya. Nah, apakah saya pernah dididik oleh partai politik saya seperti itu? Enggak juga. Bukan karena didikan, tapi karena kesadaran saya bahwa saya sebagai politisi memang harus lakukan ini. Nah, tapi itu juga tidak disambut oleh semua orang. Ada juga yang bilang, Sutrisno ini semua dikomentarinya kan juga jadi repot kan. Ya, kalau seperti itu loh Bang, hanya sekian persen sajalah yang mumpuni lah, yang tahulah fungsi dan tugas dari anggota dewan gitu. Nah, yang lainnya kan berarti hanya untuk mencari. Tadi udah terkonfirmasi kalau 3 miliar balik gitu. Tapi mungkin kan bukan hanya sekedar itu gitu. Tapi ada juga mungkin status sosial kan gitu. Ya kan, privilege di mana-mana. Gitu. Mungkin itu juga yang membuat menarik ini Bang jadi anggota DPR. Ya, saya ingin satu clearance mengenai itu ya, begini. 2 hal pertimbangan untuk kita. Satu, ada pameo yang sering dibuat orang, walau buruk tapi itu fakta. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Itu gudang, masukkan sesuatu situ, aqua, ya keluar ya aqua. Sampah masukkan, ya keluar sampah. Indonesia memiliki populasi dengan rata-rata lama pendidikan 8,9 tahun. Lama pendidikan. Lama dia menikmati 8 tahun. Itulah yang melahirkan ini. Dia nggak perlu aneh-aneh macam-macam. Kalaupun dia dikasih uang begitu rupa, itu kan ada tingkat independensi dia, bahwa dia tidak lagi bisa diintimidasi oleh siapapun. Maka dia jual suaranya itu. Aku yang menentukan, aku yang tuan gitu tuh. Nggak banyak yang begitu. Ini kan stick and carrot. Stick and carrot itu apa? Diakui atau tidak, mereka akan setengah mengancam ngasih uang itu. Kalau enggak, leong itu kan. Harus ada rasa takut jika tidak ditindaklanjuti transaksi itu. Nah, jadi garbage in, garbage out.
Begitulah rakyat Indonesia. Dari situlah mereka datang, maka tidak perlu berharap terlalu tinggi. Itu satu teorinya ya. Yang kedua, Bang Pacul itu ngomong DPR, siap. Bertentangan dengan nurani pun siap. Kenapa begitu? Saya ingin filosofinya untuk didengar oleh orang ini, supaya nanti pulang mereka dibawanya cita ini kepada partai mereka. Betul bahwa kaulah Pak Ketum dan Sekjen yang membuat daftar calegmu diajukan ke pemilu. Tapi rakyatlah yang memberi suara ke dia. Kenapa kau punya hak recall? Enggak apa itu? Enggak masuk akal itu. Betul, kau yang punya hak wewenang untuk membuat daftar. Tapi daftarmu itu aja nggak cukup kalau rakyat tidak kasih suara. Jadi rakyat sudah melegitimasi dia sebagai anggota dewan. Kok enak-enak aja punya hak recall. Itu yang membuat orang ini takut. Banyak orang ini yang memiliki pikiran brilian. Sudah korban sekian triliun, sekian miliar, tiba-tiba mau dibuang, kita susah juga. Lebih baguslah kita jadi bebek, bersama bebek-bebek yang ada lain itu. Kurang lebih begitu ini yang menjadi budaya politik kita sekarang. Jadi rumit. Saya tetap pada pendirian, harus dirombak ini legal framework, demokrasi dan politik itu. Banyak sekali. Misalnya presidensial threshold 20%, parliamentary threshold nggak ada itu. Tahun 55 event satu orang manusia pun Masuk itu ya. jadi daftar, nggak masuk dia. Kan sayang suara partai X yang, ya, padahal itu suara. Jadi agak mendalam ini Pak Jul, tidak mudah tiba-tiba ini. Dan untuk menawarkan pikiran ini kepada mereka-mereka ini tidak karena sudah macam lagu pramuka, di sini senang, di sana senang. Kecuali ada malapetaka besar. Malapetaka besar itu nanti misalkan angket. Saya ditanya oleh wartawan Jakarta kemarin itu, angket ya, mau tanya angket. Sayangnya angket itu tidak ada hak rakyat, hak wakilnya. Wakilnya itu. Kalau angket itu ada haknya pada rakyat, tiap hari diangketnya itu. Karena ada kesenjangan antara pikiran, perbuatan, dan cita-cita ideal. Mereka nggak mungkin kita harapkan. Mereka adalah pelengkap penderita di dalam sebuah rejim yang sangat luar biasa mementingkan elit-elit politik. Itu saya kira Pak Jun. Bang Salim, Bang Jera sama Bang Sutrisno. Ya. Aku tadi saya masih ingin juga tadi memperdalam tentang kualitas gitu. Ya, kualitas Bang Sohib udah panjang lebar jelaskan gitu kan tentang SDM-nya DPR lah gitu. Nah, jadi timbul pertanyaan kami nih di sini, kalau memang segitunya dari periode ke periode gitu, malah semakin menurun gitu kan, makin menurun. Kita tengok sekarang yang di media jadi sumber berita makin sedikit. Acuan saya Bang segitu aja Bang, yang menjadi sumber berita di media gitu, makin sedikit gitu. Nah, untuk apalah jadi anggota dewan gitu? Kalau hanya sekedar datang, memang enak kali yang jadi anggota dewan nih Bang dari segi fasilitas gitu loh. Abang-abang berdua nih yang pernah jadi anggota dewan gitu. Begini ya. Kalau memang fungsinya nggak dijalankan gitu loh ya maksudnya ya. Ya. Kan gitu. Kalau fungsinya dijalankan, 3 fungsi itu dijalankan terutama bagi kami itu fungsi pengawasan yang paling penting, yang paling mengena sama kita, itu jalan, wah itu kan top gitu bagi kita gitu. Tapi kalau ditanya wartawan pun payah, kita dengar RDP pun nggak pernah bertanya di RDP gitu kan, malah kadang seringnya nggak datang di RDP gitu, dapat dengar pendapat yang sangat penting itu gitu. Jadi mau ngapain lagi dong kalau di DPR gitu? Terus enaknya di mana gitu? Bentaran udah ngeluarin uang banyak gitu kan, walaupun balik gitu. Kalau nggak masuk kan nggak balik itu Bang. Apalagi status yang bisa didapat dari anggota dewan itu? Coba jangan sejarah ini, karena mantan anggota dewan, kalau mantan anggota dewan Bang Sohib yang kita lihat biasa-biasa aja lagi, nggak
nggak jadi luar biasa lagi gitu loh Bang. Iya, iya. Iya kan? Gitu loh. Tapi Tris kan luar biasa, sampai sekarang masih luar biasa. Ya, Bedanya. ya karena dia kan anggota DPR yang berkualitas, Oh, iya. aktivis, Iya. memang jiwanya di situ kan Bang Iya, Sohib. betul, betul. Nah kalau yang lain kan, itu kawan-kawan yang lain gitu, gitu loh Bang. Iya, iya. Gini Bang Julia, itu yang saya bilang memang anggota dewan ini sebenarnya adalah proses kelahiran dari istri demokrasi. Makanya saya bilang, saya penikmat demokrasi dalam konteks saya itu masih berpikir idealis, masih berpikir berjuang bersama rakyat, sehingga apa? Saya bisa nikmati demokrasi sebagai anggota DPR. Tapi saat ini sekarang ada penikmat demokrasi itu berlatar belakang anggota DPR, tetapi dia itu sebenarnya ingin menikmati privilege-nya, kebanggaannya. Itulah yang tidak melahirkan kawan-kawan anggota DPR yang memiliki kekuatan moral untuk mempertanggungjawabkan jabatan. Iya. Jadi saya terus terang Bang Solo, bukan Ya. saya Ya. jumawa atau megahkan diri. Kadang-kadang kalau 3-4 hari itu aja wartawan gak nelpon sama saya langsung Ya. sakit. Iya, kepala saya, Bang. iya, Rasa wartawan sama Betul. udah benci gitu Bang. Iya, malah betul. saya kawan-kawan wartawan lain saya katakan, sudah kalau kalian merasa nanti waktu hubungi saya tidak bisa, entah di luar kota di pesawat, kalau ada berita-berita yang menarik, yang menurut kalian itu bisa kalian wakilkan saya, tulis saja nggak apa-apa. Ya, Tapi hanya menjaga itu kan untuk anggota dewan yang berkualitas seperti Ya. kalian berdua gitu Ya. kan. Ya, ya. Yang Yang lainnya itu Ah. ya itu. Ya. Mungkin Jadi Terlalu kecil persentasenya ya? kecil kali Bang, mungkin sekarang mungkin kecil. Bang Jun memang kita sadar lah ya, mungkin di tingkat bawah lah ya saya lihat ya, khususnya kami di DPRD. Karena mungkin dia dipanggil anggota Bapak Dewan yang terhormat, Ibu ya. Dewan yang terhormat gitu kan. Jadi kadang-kadang hal seperti ini tidak dibicarakan oleh petinggi-petinggi partai dalam konteks di daerah. Ya. Mohon maaf, habiskan dari kantor DPR, dia pulang ke rumah atau jalan-jalan segala macam. Saya, posisi saya sekarang ketua DPC Kabupaten Batu Utara, baru Ya. 2 minggu lalu dikasih SK-nya karena berhalangan yang ini dalam. Saya punya konsep, setiap anggota DPR setelah pulang dari kantor wajib minimal 2 jam ke kantor partai. Ya. Untuk apa? Untuk melihat, mendengar, atau melayani masyarakat yang mengadu. Konsep-konsep seperti itu saya terapkan Bang. Untuk apa? Supaya mereka juga terlatih menghadapi masyarakat. Jangan hanya bicara di belakang meja saja. Kadang-kadang nggak bicara pula itu Bang Jol. Nah, jadi kalau hal-hal yang seperti itu disiplinkan kadang-kadang. Tapi kan ada sarana itu Bang, reses, sosper, Kalau apa reses kan. itu Bang sekarang, konteksnya saya lihat udah mulai bergeser. Kan gitu kan. Kadang-kadang dia tidak pada ajang konteks untuk Menyerap aspirasi. aspirasi. Ya, kadang-kadang formalitas saya jalan. Tapi yang lebih utama itu adalah orang yang datang ke kantor partai mengadukan sesuatu hal terkait nasibnya. Itu yang harus kita selesaikan sebagai kader-kader partai yang dulu sebagai anggota DPR. Jadi kantor partai itu juga sebagai rumah pengaduan ya, rumah aspirasi ya. Jadi saya disiplinkan. Kamu pulang jam berapa? Jam 3. Kamu minimal 2 jam ke kantor dulu. Coba kamu lihat di sana ada nggak tidak di sana masyarakat yang mengadu. Baik, Bang Sursno terakhir. Ya kalau saya memang prihatinnya sekarang begini, kebetulan saya punya latar belakang sebagai aktivis mahasiswa ya. Saya sebenarnya dalam konteks perpolitikan ini saya agak turun kelas nih. Ya. Saya 3 kali malah saya kandidat ketua pengurus pusat GMK. GMK ya. Artinya kita udah level nasional Iya. tapi main di daerah gitu Iya. ya. Tapi keprihatinan kita hari ini, bahkan aktivis-aktivis mahasiswa dari berbagai latar belakang, HMI, GMNI, PMKRI, GMK yang terutama yang Cipayung, itu
malah tidak lagi berani sekarang mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Persentasenya semakin kecil. Mereka hanya berani sekarang untuk menjadi calon penyelenggara pemilu. Mereka lebih percaya bisa menjadi anggota KPU daripada bisa menjadi anggota legislatif. Padahal ya KPU mau ngapain sih sebenarnya? Tinggal melaksanakan teknis pemilu aja. Kenapa juga ngekos? Ya, ya itu tadi. Ketika partai politik juga hari ini dihuni bukan oleh aktivis, ya perhatian ke sana juga tidak ada. Kan gitu ya. Padahal bagi saya begini, minimal kalau dia pernah berorganisasi ketika mahasiswa, minimal ngomong dia udah bisa. Kalau tadi misalnya kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman wartawan bahwa mencari orang, mencari anggota DPRD yang bisa ngomong itu, ya latihannya kan sudah ada. Kalau partai politik tidak melakukan pendidikan politik, tidak melakukan kaderisasi, sebenarnya kan tinggal menarik nih. HMI berapa kau punya kader di situ? Kenapa? Karena kita sebagai seniornya yakin dan percaya mereka pasti bisa masuk ke sini kan. Nah itu tidak terjadi sekarang. Dari mana? Kita lihat aja ketua partai tingkat Sumatera Utara misalnya, tingkat Kota Medan, tingkat kabupaten kota. Berapa sih yang latar belakangnya aktivis? Yang punya kebiasaan bertengkar secara pikiran seperti kata Rocky Gerung. Nggak banyak. Padahal itu kita butuhkan. Nah bagaimana mungkin misalnya orang akrab dengan persoalan-persoalan rakyat, ya dia nggak pernah diskusi di partainya. Nah akibatnya apa? Karena tadi partai politik kebutuhannya adalah kursi, maka siapapun yang datang yang bisa menjamin dapat kursi, kan hanya itu yang diterima. Artinya begini, kalau saya misalnya elit partai politik sebagai pimpinan partai politik, saya justru yang harus mencari orang. Oh itu orangnya saya lihat dia punya kapasitas. Oke, ini ideologi partai kita. Pas dengan bisa ideologi partai. nyambung nggak? Kau bisa nggak ke sini? Mau nggak ke sini? Kan harusnya itu yang dilakukan. Jadi partai politik itu yang harus aktif sebenarnya mencari orang. Mau miskin dia, mau tidak punya uang dia, tapi sepanjang dia punya ide dan gagasan terhadap tata kelola. Tapi persoalannya partai politik juga nggak punya uang ya bang, harus 1 triliun ya. Ya, itu yang harus kita minta dari alokasi APBN. Tolong saya Pak, untuk apa itu? Saya ingin memperbaiki Indonesia. Iya. Yang kita bicarakan ini sifatnya nasional sistemik, bukan tidak bermanfaat kita ribut-ribut ini. Iya. Nah ini medianya kan dimonitor bisa di luar negeri. Betul. Nah, kita desain dulu ini supaya ada perhatian untuk merombak ini. Kita desain di dalam DPR. Saya sudah siapkan naskah itu. Dan setiap pilpres saya akan ke Jakarta dan saya sudah lakukan itu, bertemu dengan siapa saja, menegosiasikan macam-macam, termasuk orientasi program. Pada umumnya ini semua give up. Nggak tahu dia di mana itu, siapa yang menentukan kuasa itu dan sebagainya itu. Memang perlu tim, itu satu. Bukan tim, leader yang pikirannya ke depan gitu dia, melampaui siapa-siapa. Nah itu satu. Yang kedua memang hampir 10 tahun ini Pak Tris, kita diasuh oleh frame politik yang kekanak-kanakan. Jadi endingnya adalah pragmatisme dan hipokritisme. Hipokritisme tidak akan berani berhadapan dengan jurnalis. Pas itu, dia nggak akan berani dia akan lebih mengamankan posisinya, safety first. Itu jawaban untuk Pak John. Okay. Mudah-mudahan pekerjaan waspada ini mencerahkan bangsa, tidak pernah loja. Amin. Ya, begini, Baik. kita Nah, berharap gimana? Ya, di samping apatisnya kita terhadap kondisi sekarang ini, tapi kan ada cahaya yang mungkin ke depan kita harapkan lah, mudah-mudahan. Itu yang mau kita cari nih bang sekarang. Ya, ini lagi formulasi dicari. Biar kami juga mudah bekerja maksudnya. Iya, Ya. saya merasa memang itu memang fakta kawan-kawan kita, tapi kita kan tidak boleh bang hanya tidak bergerak ya, tidak melakukan sesuatu, karena memang negara ini kan harus membutuhkan orang-orang yang kritis ya untuk mengawal semua kebijakan pemerintah. Jadi saya berharap lah kawan-kawan nanti melalui media hari ini ya, partai-partai politik, macam mana kita bentuk formulasi yang tepat terkait mengenai pengadaan ini dalam Wih, mantap. Jadi tidak lagi kita copot-copot orang yang punya uang hanya untuk sekedar mendapatkan kursi, tetapi ada aturan lain yang kita mainkan bahwasanya
perlu ada kaderisasi yang kuat untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD. Terima Partai kasih. DPRD. Jadi itu salah satu menurut saya, pendapat saya solusi untuk apa? Untuk memunculkan orang-orang yang berkualitas. Ya, langsung. betul. Tidak hanya sekedar pragmatis saja. So sekarang ini ada orang, mohon maaf, dia mendapatkan suara 120.000. Dia tulis di Facebook, saya dapat 120.000. Ternyata dia mendapatkan itu bukan karena dia memang orang yang kritis, bicara, membela masyarakat, tapi karena memang pragmatis tadi, karena ada kekuasaan. Dan itu dia berbangga-bangga gitu. Iya. Gimana coba? Ya makanya kita masih beruntung ada Bang Jaira di situ. Iya. Anak orang biasa. Kita terwakili ya. Masih ada keterwakilan. Kan gitu ya. Baik, abang-abang. Kalau saya mungkin sedikit lagi Bang Jul ya. Gimana? Waspada sebagai media yang berkantor di lokal, kita butuhkan sebenarnya membangun, karena gini, saya pikir Jakarta tidak lagi bisa kita harapkan untuk melakukan perubahan. Iya, betul. Jakarta justru mengkooptasi seluruh kehidupan kita, demokrasi dikooptasinya, media dikooptasinya, kan gitu kan. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman jurnalis yang berada di Medan, mestinya kalian itu membuat berita lokal itu menjadi nasional. Sepakat. Jangan media berita nasional itu malah kita jadikan ke sini. Iya, benar. Jadi bagaimana pertengkaran Jaira dengan saya dengan ini agar yang mereka sana tonton gitu, Pak. Iya. Ternyata orang berkualitas di sana. Iya, betul. Sehingga ke depan misalnya mudah-mudahan tidak terus-terusan di DPRD Sumut. 2029 sudah bisa ke sana gitu. Sehingga saya agak tertarik nih, saya harus memuji Partai Gelora. Karena ketua umumnya mengatakan begini, kami menjadikan calon-calon anggota legislatif itu adalah untuk pusat itu orang lokal. Jadi harus orang lokal yang muncul ke nasional, karena mereka yang paham. Bagaimana mungkin calon anggota DPR RI, misalnya contoh yang saya kasih nama, Tamara Geraldine, caleg DPR RI PDIP Sumut 2, bagaimana paham dia? Iya, betul. Si Piongot, Bang. Iya. Yang pernah menginjakkan kaki itu bolak-balik ke si Piongot itu saya. Seyogianya kan dia wakil rakyat. Ah. Jangan wakil Jakarta dia. Harusnya saya kan Iya. yang dikasih slot untuk Dan ini partai orangnya pun ada itu. banyak, Pak. Banyak. Terpilih pula, Bang. Dirampasnya hak Oh iya. putra daerah. Baik, abang-abang, ruang redaksi Waspada TV Oke, mengucapkan terima terima kasih. kasih Terima kasih. kepada abang-abang atas kesediaannya. Ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Close.